Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Sunawar Sukowati. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Sunawar Sukowati adalah seorang pengacara dan politikus berkebangsaan Indonesia, yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam pemerintahan Orde Baru. Sunawar Sukowati lahir pada tanggal 6 September tahun 1922, dan meninggal dunia pada tanggal 12 Januari tahun 1986. Selama masa hidupnya, Sunawar Sukowati banyak berkontribusi dalam bidang perencanaan pembangunan nasional dan pemikiran kenegaraan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sunawar Sukowati pernah menjabat sebagai Menteri Negara Bidang Pengawasan Proyek-Proyek Pemerintah. Pada periode tanggal 10 Juni tahun 1968 hingga tanggal 9 September tahun 1971, yang kini dikenal sebagai posisi setara dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Setelah itu, Sunawar Sukowati diangkat menjadi Menteri Negara Pengawasan Operasional Pembangunan, dan kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, dari tanggal 28 Maret tahun 1973 hingga tanggal 29 Maret tahun 1978, dalam Kabinet Pemerintahan Presiden Soeharto. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa puncak pengaruh politik Sunawar Sukowati terjadi antara akhir dekade 1960 hingga akhir dekade 1970, terutama melalui keterlibatannya dalam pengawasan proyek-proyek pembangunan nasional dan dalam kebijakan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 1983, Sunawar Sukowati kembali menjadi perhatian publik ketika menyampaikan pandangan penting mengenai dasar negara Indonesia dalam konteks pidato presiden. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa seluruh aktivitas kenegaraan Sunawar Sukowati berlangsung di Indonesia, terutama di lingkungan pemerintahan pusat di Jakarta. Beliau aktif dalam parlemen sebagai anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia, dan menyampaikan pandangan kontroversial tersebut di hadapan sesama anggota legislatif. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pandangan Sunawar Sukowati mengenai negara Pancasila sebagai negara sekuler pada tahun 1983 muncul sebagai respons terhadap pidato Presiden Soeharto yang menyebutkan pentingnya penguatan ideologi Pancasila. Sunawar Sukowati berargumen bahwa negara Indonesia bukanlah negara agama, melainkan negara sekuler karena tidak memberikan kekuasaan langsung kepada otoritas keagamaan dalam menentukan kebijakan negara. Pendapat ini bertujuan untuk menegaskan pemisahan antara urusan agama dan urusan negara, demi menjaga prinsip pluralisme dan kebebasan beragama. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pandangan Sunawar Sukowati disampaikan secara terbuka dalam diskusi internal fraksi Partai Demokrasi Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat. Walaupun pandangan tersebut memicu kontroversi karena menyentuh isu sensitif tentang agama dan negara, pendapat Sunawar Sukowati mendapat dukungan dari tokoh-tokoh intelektual dan keagamaan seperti Kiai Haji Hasbullah Bakri dan Abdurrahman Wahid. Dukungan ini memperkuat posisi Sunawar Sukowati sebagai tokoh nasional yang berpandangan maju dalam memahami hubungan antara agama dan negara dalam sistem demokrasi Indonesia. Dari sudut pandang sejarah politik Indonesia, Sunawar Sukowati merupakan tokoh penting dalam era Orde Baru yang memainkan peran strategis dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional sebagai Menteri Negara Bidang Pengawasan Proyek-Proyek Pemerintah, yang kemudian berkembang menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Peran Sunawar Sukowati sangat vital dalam mengawal implementasi rencana pembangunan jangka menengah dan panjang di masa awal pemerintahan Presiden Soeharto.
Kepiawaian beliau dalam bidang hukum dan pengawasan memberikan fondasi awal bagi terbentuknya sistem manajemen proyek pemerintah yang lebih terstruktur dan efisien dari perspektif ekonomi dan kebijakan publik. Masa jabatan Sunawar Sukowati sebagai Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat mencerminkan komitmennya terhadap isu-isu sosial, terutama terkait peningkatan taraf hidup masyarakat, melalui program-program pembangunan terpadu. Dalam periode tersebut, Sunawar Sukowati terlibat langsung dalam perencanaan berbagai proyek yang bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan, sejalan dengan agenda pembangunan 5 tahun Rencana Pembangunan 5 tahun. Dari sisi pemikiran ideologis dan kenegaraan, Sunawar Sukowati menjadi salah satu tokoh yang secara eksplisit mengartikulasikan pemahaman sekuler terhadap negara Pancasila. Dalam pandangannya, meskipun Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan menghormati keragaman agama, negara tidak boleh diintervensi oleh otoritas agama dalam ranah legislasi dan administrasi pemerintahan. Pandangan ini dianggap progresif dan berani pada masanya, terutama karena disampaikan di tengah situasi politik yang sangat menjunjung stabilitas dan keseragaman pandangan. Pernyataan beliau bahwa negara Pancasila adalah negara sekuler, karena tidak menganut sistem negara agama, menunjukkan keberaniannya dalam menafsirkan ideologi negara secara rasional dan terbuka, dari sudut pandang sosiologis dan pluralisme agama. Sikap Sunawar Sukowati mencerminkan semangat keberagaman dan inklusivitas dalam kehidupan bernegara. Pendekatannya menegaskan bahwa negara harus bersifat netral terhadap semua agama, memberikan ruang dan perlindungan yang setara bagi seluruh pemeluk agama di Indonesia, tanpa menjadikan satu agama sebagai dasar negara. Gagasan ini kemudian diapresiasi oleh tokoh-tokoh moderat, seperti Kiai Haji Hasbullah Bakri dan Abdurrahman Wahid, yang melihat pentingnya menjaga harmoni antar umat beragama melalui sistem kenegaraan yang sekuler namun tidak anti-religius. Dari perspektif historiografi dan memori politik, nama Sunawar Sukowati tidak sepopuler tokoh-tokoh besar lainnya pada masa Orde Baru. Namun pemikiran dan kontribusinya menjadi catatan penting dalam wacana hubungan antara agama dan negara. Pandangan beliau masih relevan dalam konteks kontemporer, khususnya dalam diskusi mengenai sekularisme, demokrasi, dan ideologi Pancasila. Dari sisi etika politik, keberanian Sunawar Sukowati dalam mengutarakan pandangan yang tidak populer di tengah tekanan politik Orde Baru menunjukkan integritas intelektual dan keberpihakan terhadap prinsip-prinsip konstitusional. Pendekatan beliau yang bersandar pada argumentasi logis dan konstitusionalitas menjadi contoh bagi politisi masa kini untuk berani menyuarakan kebenaran dengan dasar yang rasional dan bertanggung jawab. Dari sudut pandang hukum tata negara, pandangan Sunawar Sukowati memberikan interpretasi penting terhadap posisi agama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bahwa negara Indonesia berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, tetapi bukan negara agama, mencerminkan pemahaman konstitusional yang berakar dari pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Interpretasi ini menjadi kontribusi signifikan dalam literatur hukum dan politik Indonesia. Dengan demikian, Sunawar Sukowati bukan hanya dikenal sebagai menteri teknokrat di bidang pengawasan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, tetapi juga sebagai pemikir politik yang memberikan kontribusi penting dalam menegaskan posisi ideologis negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, namun tetap menjunjung prinsip sekularisme konstitusional demi menjaga keadilan, kebebasan beragama, dan persatuan bangsa yang majemuk. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat.
Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.